Baik, Bunda Mary, terima kasih atas waktunya. Saya sapa dulu untuk Mama Papa semua yang hadir di sini. Selamat pagi, Mama Papa. Materi kali ini, Bunda Lilis mau sedikit membahas paparan ya tentang menumbuhkan bakat literasi anak di era digital. Silakan Bunda Mary ditampilkan. Ya. Lanjut Bunda Mary di slide kedua. Nah, baik Bunda Mary, terima kasih. Kalau kita lihat budaya yang bisa kita bayangkan di era digitalisasi seperti apa ya. Nah, ini kebetulan kita masih di suasana pandemi ya, Mama Papa ya, di mana di era ini semuanya tergantung pada aplikasi. Dan di aplikasi itu semuanya akan terlihat begitu mudahnya, termasuk hiburan yang salah satunya itu yang membuat anak-anak kita untuk budaya membacanya itu agak menurun. Anak-anak terbiasa dengan gawai, dengan permainan game ataupun tontonan yang disajikan di YouTube. Nah, ini di era ini semua orang sangat tergantung dengan teknologi, di mana hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya minat dalam membaca. Ketika semua orang sudah terfokus pada penggunaan teknologi, motivasi untuk membaca tentu akan menurun. Karena dalam teknologi banyak media yang dijadikan hiburan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak pasti dia itu akan untuk saat ini ya, karena pelajaran tidak hanya sekarang ini dengan gaya yang sebelumnya tidak hanya dengan langsung, tapi kadang anak-anak ada ketertarikan untuk salah satunya itu tadi yang saya sebutkan, anak-anak bisa melihat game, bisa melihat hiburan, dan tentunya itu mengurangi waktu dan juga minat anak dalam membaca. Nah, selanjutnya Bunda Mary. Dalam membaca serta membuat Indonesia meraih posisi ke-60 dari 61 negara dalam kategori negara sosial minat membaca. Berdasarkan data UNESCO juga menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah, 0,001%. Orang yang gemar membaca, sedangkan pada riset lain yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia bisa menatap kurang lebih 9 jam. Nah, luar biasa sekali, bisa dibayangkan. Jadi 9 jam Mama Papa ya. Jadi dari 24 jam ada waktu untuk aktivitas, waktu belajar, dan lain-lainnya. Itu 9 jam itu menurut riset, itu orang Indonesia itu asik dengan gawainya. Hanya bagaimana dengan anak-anak kita, apakah anak kita termasuk di dalamnya? Nah, itu yang jadi permasalahan saat ini, yang mengakibatkan menurunnya tingkat minat baca anak. Lanjut Bunda Mary. Nah, untuk kemampuan literasi itu sendiri, jembatan yang sangat penting dalam menghubungkan manusia dengan ilmu pengetahuan. Nah,
Peran orang tua dan keluarga dan lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan budaya literasi pada anak. Begitu juga kebiasaan yang dilakukan orang tua juga akan mempengaruhi ketertarikan pada anak literasinya tersebut, kemampuan berliterasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Karena banyaknya aplikasi dan di era digitalisasi ada kemunduran atau penurunan untuk anak-anak yang dia untuk kemampuan era digitalisasi, era modernisasi, ini juga keterkaitannya dengan keluarga, kebiasaan keluarga. Misalkan seperti ini, dalam suatu keluarga, mama papa sukanya itu pegang gawai sama nonton televisi. Nah, apa yang terjadi pada anak-anaknya? Karena anak-anak itu adalah visualnya bagus sekali. Apa yang dilihat itu yang akan dicontoh. Jadi sedini mungkin kalau dia lihat kebiasaan orang tuanya bangun tidur itu tidak langsung dia menyapa anaknya, ayo bangun tadi. Ya pegang HP, anaknya kebetulan sudah bangun tuh, wah mama kok pegang HP ya. Kemudian pulang sekolah, kebetulan mamanya nggak kerja, pegang HP juga, sore pun gitu. Nah itu juga dampak bagi anak-anak kita. Jadi kita tidak hanya karena digitalisasi itu, era modernisasi itu, anak-anak bisa terjadi penurunan dalam literasinya atau minat bacanya. Tapi itu tadi kembali ke keluarga ya, dari orang tua yang pembiasaannya seperti itu, akhirnya anak-anak kita bisa mencontoh seperti itu. Lanjut, Bunda Mary. Nah, kira-kira tantangan, peluang, dan solusi seperti apa kita sebagai orang tua kalau melihat kejadian seperti yang saya sampaikan tadi? Tantangannya orang tua mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi anak. Orang tua dituntut untuk dapat mengendalikan emosional, dapat mengikuti perkembangan anak. Jadi tidak hanya orang tua asal dengan simpelnya, ya ini karena dampak teknologi, akhirnya anak saya kayak gini, ikut-ikutan itu temennya semuanya pakai HP, enggak. Karena itu kita sebagai orang tua tantangannya itu, dengan adanya teknologi kita harus pinter-pinternya menginfokan, mengkasih edukasi ke anak. Ini loh ya, misalnya tapi di hari tertentu, misalkan di hari Sabtu, karena minggunya itu kan tidak ada aktivitas misalkan yang sudah bersekolah, dan itu pun ada tentang waktunya. Begitu juga nanti apa yang kiranya anak bisa istilahnya aplikasi apa yang nanti bermanfaat bagi anak. Jadi ini tantangan bagi orang tua untuk membentengi anak. Jangan sampai anak-anak kita akhirnya kelewat, dia akan buka aplikasi apa saja yang seharusnya itu tidak sesuai dengan usianya. Harus juga menyelesaikan, misalkan ada aplikasi, nanti bisa ini ya, bisa lihat gambar-gambar bagus, gambar-gambar bercerita, ini loh ada aplikasi yang mama simpan di sini, kayak gitu. Nah, kalau peluangnya orang tua dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses perkembangan anak, membantu anak belajar dari rumah. Nah, ini terkait di era pandemi ini, memang aplikasi ini ya benar-benar nggak bisa kalau kita menutup mata. Sudah, kita nggak mau yang nggak mau orang tua yang istilahnya saklek, sudah anakku nggak mau pegang HP, nggak boleh juga, karena kita juga tidak menutup kemungkinan kita masih membutuhkan aplikasi itu ya. Misalkan di pandemi ini belajar dari rumah, kalau dari sekolah kan bundanya kirim link, nah itu kita tetap bisa memanfaatkan gawai itu, bisa untuk media pembelajaran, bisa untuk media gimana kita membuka wawasan anak dengan mencoba mendampingi anak. Itu terkait solusinya, mendampingkan anak. Jadi keterbatasan pembelajaran di sekolah, orang tua bisa melakukan pendampingan dengan itu tadi, memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi anak tidak hanya dilepas.
dan tetap kita dampingi, kita sering-sering apa sih yang dilakukan anak kita, apakah anak kita hanya bermain. Nah, kalau misalkan bermainnya terus di saat di hari Minggu yang sudah kita ada komitmen bersama untuk anak, oh ternyata anak kita ini ada aplikasi yang membaca, ini kok terlewat ya. Nah, itu nanti kita bisa sampaikan ke anak, kita melakukan pendampingan, kita ingatkan, hari Minggu kan ini kan kita waktunya, Nanda bisa kan baca-baca ini, lihat gambar-gambar bagus, kan nggak harus main game aja kan, bisa kita ingatkan seperti itu. Lanjut Bunda Mary. Nah, sebelum saya sampaikan strategi untuk meningkatkan budaya literasi di era digital, saya sedikit membaca di buku ya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi tuntunlah anak kita sesuai dengan perkembangan zaman dan kodrat alam. Nah, kodrat alam dan perkembangan zaman itu seperti apa? Kalau kodrat alam itu sesuai dengan budaya ataupun kondisi anak. Jadi kan anak-anak itu ada tipe atau karakteristik tertentu yang tidak boleh kita samakan. Kalau misalkan kita mau mengajarkan literasi, artinya harus saklek, kita mengajari buka buku, harus menulis, harus mengajarkan, tidak boleh seperti itu. Tapi kita lihat kodrat anak, karakteristik anak, dan sifat-sifat lainnya. Juga lingkungan juga. Sedangkan kodrat zamannya, nah itu tadi, karena kita itu di era modernisasi, tetap kita mau nggak mau harus menerima ya, yang pembelajaran dengan gawai, dengan kita aplikasi seperti itu. Nah, ini untuk strategi untuk meningkatkan budaya literasi di era digital. Di sini ada budaya membaca di sekolah ataupun di rumah, memaksimalkan peran perpustakaan, menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca, biasakan menulis buku harian, menghargai setiap karya tulis. Nah, budaya membaca di sekolah ataupun di rumah. Kalau di sekolah, di tahun yang mulai lalu ya, sudah hampir 3 tahunan ya, itu ada istilahnya Surabaya ramah dengan literasi. Jadi di sekolah itu ada istilahnya pojok literasi, ada taman bacaan yang diletakkan di setting di sudut-sudut kelas ataupun di perpustakaan. Nah, bagaimana kalau di rumah? Nah, sedangkan di rumah itu nggak semuanya orang tuh ada tempat yang bisa memfasilitasi untuk sebuah perpustakaan ya. Nah, ini juga butuh kreativitas orang tua. Jadi nggak harus perpustakaan itu yang bentuknya wujud seperti perpustakaan pada umumnya. Mama, papa bisa setting pojok-pojok rumah dengan gambar, desain, beberapa buku yang istilahnya menarik untuk anak. Jadi itu begitu lewat itu kok ada gambar lucu ya, ada tulisannya. Jadi itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kreativitas orang tua, sesuai dengan bakat atau minat anak. Anakku suka main robot-robotan, dia akan tertarik dengan gambar robot. Nah, itu tadi di setting di pojok-pojok yang sekiranya itu bisa dilihat dengan anak ataupun tempat bermain. Bisa di depan rumah, pojok depan rumah sedikit, garasi, kamar, ataupun lainnya. Nggak harus yang bentuk perpustakaan yang seperti biasanya itu ada di rak-rak dengan buku banyak, ya seperti itu mama papa. Jadi orang tua juga ide kreativitas untuk menumbuhkan minat dengan perpustakaan yang minimalis dan kreatif itu tadi. Nah, memaksimalkan peran perpustakaan tadi. Nah, karena sudah ada perpustakaan di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah biasanya kita itu ada Jumat, di hari Jumat itu ada literasi, kelas literasi, di mana bundanya itu membacakan cerita bergantian, terus membebaskan anak untuk memilih buku-buku yang dia sukai. Itu nggak hanya untuk anak TK, TKA, TKB, tapi adik kelompok bermain juga loh. Kan anak kelompok bermain kan belum bisa baca, Bunda. Iya, kan literasi itu tidak harus anak dimulai dengan bisa membaca, tapi dengan ketertarikan, keminatan anak dimulai dari dini. Nah, kalau di rumah, yang seperti saya sampaikan tadi, mama, papa bisa berkreativitas membuat setting sudut literasi di rumah, bisa berbentuk clipping, ataupun
bisa berbentuk buku-buku yang mama bisa desain atau buat sendiri, ataupun buku yang memang sudah dibeli dari toko ya. Menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Nah ini kalau diawali dari keluarga, mama papanya aja yang dipegang gawai terus melihat tontonan sinetron, untuk mamanya ataupun papanya yang sibuk lihat berita. Bagaimana dengan anak kita? Menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Anak diawali dengan melihat model orang tuanya. Kalau orang tuanya seperti itu, dia juga akan melihat, mama aku mau film kartun ini mah, dia akan sama. Kalau mamanya lihat sinetron, terus anaknya juga dia akan dengan kebiasaan di jam-jam sekian dia pasti akan memilih film kartun yang dia pilih gitu loh. Dan mana untuk keminatan membacanya? Belum dapat, karena dari keluarga sendiri nggak ada yang figur yang dilihat, model yang dilihat. Nah, kalau ini misalkan diawali dari orang tuanya ya, kita sempatkan setiap hari paling nggak, entah itu papanya atau mamanya, paling nggak tiap hari itu kita kenalkan bacaan pada anak. Kita kenalkan gambar-gambar yang menarik. Kalau anaknya itu belum sekolah, kita bacakan di saat dia mau tidur, ataupun orang tuanya, ini mama sedang baca ini loh. Nah, papa mau lihat gambar-gambar ini loh. Nah, anak-anak nanti itu akan tertarik dengan dia melirik. Akhirnya dia ikut dengan ketertarikan dia pasti penasaran. Dan nanti larinya kalau orang tua, ayo kita baca bareng-bareng, dia akan lebih istilahnya lebih nurut lah daripada ayo kamu sekarang ini ya mamanya sibuk dengan nonton TV, mamanya dengan main HP. Itu sangatlah tidak adil ya untuk anak-anak kita. Kok begitu ya mama papa, kok simpel banget saya disuruh baca tapi dia sendiri dengan enaknya pegang HP, lihat televisi seperti itu. Biasakan menulis buku harian. Nah ini kalau kita di sekolah itu ya, tiap pagi kalau misalkan ada waktu, 1 minggu itu beberapa kali, itu istilahnya ada jurnal, ya, jurnal pagi. Jadi anak-anak sampai berdoa, setelah berdoa itu kita nggak langsung dalam pembelajaran. Ayo hari ini Bunda ada ini, ada buku atau ada kertas, nanti kalian bisa menuliskan sesuatu yang kalian sukai, bebas mau nulis nama buah, nama binatang, atau benda yang dilihat. Nah, nanti kalau sudah selesai, kasihkan Bunda ya. Dan itu saya lihat memang tulisannya nggak sempurna. Ada yang apel jadi apel, ada yang mobil jadi apa. Dan itu kita nggak boleh menyalahkan ya. Karena tahapan anak masih belajar. Apel Bunda, apel berarti apa itu? Berarti yang kurang apa? Nggak tahu Bunda. Oh berarti L kan? Jadi apel ini APEL. Lah itu kan literasi udah masuk. Nah seperti apa ya bentuk apel? Anak-anak bisa, oh Bunda apel bentuknya bulat, warnanya apa? Warnanya merah. Oh bagus, kayak gitu. Begitu juga di rumah. Nah di rumah itu mama bisa di saat jam-jam setelah dia belajar ataupun di saat dia senggang ya, me time sama anak. Coba sih, Nanda, sini Nanda, mama punya sesuatu yang bagus, mama mau tulis ya, mama mau tulis dulu, mama suka ini loh, bunga mawar, ini gambarnya saya tunjukin, mawar, bunga mawar. Nanda mau yang mana, mau tulis apa? Dia bingung karena dia kan belum bisa baca apalagi nulis. Nah kasih contoh aja. Ini mama tulis mawar, Nanda boleh contoh tulisannya mama, meskipun itu hasilnya nggak sempurna, tapi itu sudah bagus. Menumbuhkan budaya literasi dengan menulis, pembiasaan yang bagus untuk anak-anak. Dan itu bisa dimulai sejak dini, meskipun anak-anak itu tahapannya belum bisa baca. Menulis pun mungkin dibantu dengan menebali dulu mamanya, biar anaknya juga nggak istilahnya bahasanya, aduh kok susah banget sih nulis M. Nah, mamanya juga kreatif, tulis, bikin titik-titik ya, menebal itu, dibantu. Menghargai setiap karya tulis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di kelas pun, Nanda, ini kamu mau tulis apa? Apel Bunda. Apel coba ya Bunda baca ya, A, P, E. Kok bacanya A, P? Harusnya ada L ya, tapi Nanda hebat.
Anda sudah mau nulis tulisannya bagus, ini loh tulisan Anda hebat gitu. Tetap kita hargai. Jangan nggak, aduh kamu ini loh kan sudah tahu kan apa bilang kok kamu nggak bisa, nggak seperti itu mama ya. Di rumah pun seperti itu juga. Jadi misalkan ada kegiatan membiasakan untuk menulis ya, ayo mama mau tulis bunga mawar, ini gambarnya mawar, bunga mawar, ini tulisannya M, mengenalkan huruf konsonan ataupun vokal apel A. Nah, anak-anak yang usianya tahapannya masih pegang pensil, menulis kan juga kesulitan, pasti tulisannya akan acak. Coretannya itu tidak sesuai, harusnya lingkaran dia bisa lonjong ataupun seperti peta. Nah, itu mama papa juga harus menghargai, oh ini bagus. Ini ya kalau A itu nanti gini loh, ayo telunjuknya kita buat A. Nah, anak-anak akan senang. Oh iya ternyata mama itu ya apa suka dengan tulisan saya, tapi tetap dibenarin A kayak gitu. Jadi kita nggak boleh saking sepanengnya mama papanya ya, kok nggak bisa sih anakku kayak gini aja. Akhirnya mama ini tulisanku, aduh mama aku mau baca ini kok bacanya nggak jelas, mamanya sudah down dulu. Itu kurang. Setiap apapun yang disampaikan anak itu harus kita hargai. Lanjut Bunda Mary. Nah ini manfaat budaya literasi sejak dini, melatih kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mempersiapkan anak untuk memasuki dunia sekolah, meningkatkan prestasi akademis dan mengembangkan kreativitas. Nah, ini persiapan kenapa kok budaya literasi itu sejak dini harus kita sampaikan, karena ini akan berlanjut untuk tahapan anak ya, untuk menyiapkan anak, bahwa anak itu kalau di sekolah itu paling enggak dia itu bisa mengenal huruf, mengenal bacaan, vokal, bentuk. Karena literasi sendiri itu tidak hanya membaca, tapi literasi sendiri juga memahami, menginterpret simbol dan lain-lain seperti itu. Lanjut Bunda Mary. Nah, untuk tahapan penanaman budaya literasi pada anak, nah ini supaya anak kita itu tergerak, anak kita tuh minat dengan literasi, gimana ya solusinya? Nah ini ada mengenalkan dan stimulasi terhadap kegiatan literasi sejak bayi. Contohnya sejak bayi ya, anak di usia 0-1 melalui buku-buku berwarna dan bergambar. Selain itu dengan membacakan dongeng dan cerita sebelum tidur. Kalau ada yang bertanya, loh kan dia itu Bu untuk melihat aja dia masih nyamar, dia juga belum bisa berinteraksi dengan bagus. Nah, itu jangan salah ya Mama Papa. Dengan usia 0-1 itu apapun yang kita kasihkan itu nanti terserap pada anak. Jadi dengan kita gendong, kita ngajari dia bernyanyi seperti yang Bunda Mary tadi ya, bernyanyi, terus dengan kita menemani dia saat tidur, kita membacakan buku, terus di saat kita ke taman, kita mengenalkan gambar-gambar yang ada di taman, seperti itu sangat membantu sekali untuk di usia 0,0 sampai 1 untuk pengenalan dari awal untuk literasi sejak dini. Total itu di usia 2-3 tahun menumbuh untuk suka pada buku. Wah ini kan nggak semua anak kan, kembali lagi nggak semua anak itu suka pada buku juga dari awalnya. Diawali dari orang tua dulu. Nah, menumbuhkan seperti apa ya kira-kiranya? Kalau menumbuhkan itu karena anak cenderung meniru ya. Mama itu
ada me time sama anak, kita baca buku bareng-bareng. Kalau di usia 2 sama 3 itu kira-kira anak boleh nggak ya dibacakan buku yang dengan isi tulisannya banyak sekali dengan gambar yang minim. Nah, itu yang kurang masuk bagi anak. Dengan usia 2 sampai 3, anak-anak itu cenderung dengan buku yang berwarna, yang bagus, yang menarik bagi anak. Jadi kita lihat anak sudah tertarik mau atau ada yang merebut lah, itu sudah apa ya kalau dikasih tapi kalau dengan buku yang menarik, gambarnya yang bagus, warna-warni, anak akan tertarik seperti itu. Nah, kalau di usia 3 sampai 6 tahun dengan membacakan ulang cerita-cerita yang sudah pernah dibaca ataupun dilengkapi dengan yang asli. Ya, usia 3 sampai 6 tahun ada yang prasekolah ya, masuk kelompok bermain ataupun TK, ini sudah mulai aktif ya dengan cerita-cerita, masih dengan cerita bergambar. Jadi cerita-cerita itu bisa kita sampaikan ke anak-anak, kita bacakan berulang-ulang, terus gantian juga. Nanda, gantian dong, sekarang Mama tolong dibacain ceritanya tadi apa. Nah, meskipun bahasanya ataupun kalimatnya nggak lengkap, nggak apa-apa Mama, nanti Mama yang bisa melengkapi kalimat itu. Nah, itu anak-anak akan bersemangat dan merasa dihargai. Lanjut Bunda Mary. Nah, ini keterkaitan dari slide yang di atas, 8 cara menyenangkan agar anak gemar membaca buku. Kenalkan buku sedini mungkin. Itu tadi di usia yang 0 sampai 1, seperti yang saya sampaikan, dengan gambar-gambar yang bagus, dengan warna-warna yang bagus, yang variatif, anak akan tertarik dengan melihatnya dulu ya. Karena anak di usia membaca buku. Nah, beri contoh pada anak. Anak dengan kecenderungan meniru. Nah, ini seperti apa beri contoh pada anak? Misalkan ada buku yang yang Mama pegang itu tema binatang, misalkan binatang buas. Nah, beri contoh pada anak. Mama bilang gini, Nanda, Mama pegang buku cerita bagus nih, binatang buas ya. Binatang buas itu seperti apa ya? Oh, yang makan daging. Nah, itu ada binatangnya, harimau, singa. Apa Nanda? Nah, Nanda nanti coba Nanda cari di lembar berikutnya mana ya binatang yang buas yang makan daging, temannya ini, temannya harimau. Dia bakal megang entah itu singa yang dari awalnya kita kasih contoh gitu. Jadi anak akan mencontoh yang apa yang sudah disampaikan, entah itu harimau, entah itu binatang buaya itu. Jadi bentuk contoh yang simpel kita kasihkan ke anak. Nah, yang selanjutnya kenalkan berbagai buku untuk anak. Kembali lagi ke minat anak. Jadi anak itu tergantung. Ada yang anak suka dengan minat yang dia itu sudah kelihatan sukanya di robot ataupun dengan anak-anak cewek itu suka dengan permainan boneka Barbie ataupun lainnya. Nah, ini Mama bisa masukkan budaya literasi anak itu dengan sesuai dengan minat anak. Kita kenalkan, ini Mama punya ini nih, buku bagus. Oh, ada gambar princess, ada gambar binatang, ada gambar kota, taman. Nah, jadi secara nggak langsung Mama bisa sampaikan pengetahuan di luar itu dengan buku itu tadi, bahwa di buku itu kita bisa mengetahui semua informasi, bisa informasi dengan keadaan di sekeliling kita, taman-taman kota, dengan kebun binatang, dengan binatangnya, juga dengan permainan yang sekarang itu lagi in-innya, apa itu permainan Lego, robot, dan lain-lain. Yang selanjutnya, membaca buku secara bergantian. Nah ini, karena anak itu kan kita sebagai model, jadi tidak langsung, ayo Nanda baca buku. Nah, jarang anak yang langsung bisa melakukan seperti itu, menuruti kemauan orang tua. Tapi kalau mamanya
Ayo kita baca buku yuk bareng-bareng, kita baca bergantian. Nah, untuk anak yang belum bisa membaca, bisa dengan melihat gambar. Nah, nanti mama yang baca ini ya, selanjutnya baliknya Nanda ya. Nah, dengan gambar itu anak akan bercerita, orang tua juga bercerita. Kalau mama kreatif, itu tadi bisa dimasukkan metode Gledomen. Misalkan mama sedang mengenalkan buku bergambar tentang apa, tentang buah. Jadi apel ya, mamanya sambil bawa kertas apel. Jadi sekalian literasinya tidak hanya bercerita, membaca juga menulis. Nah, itu bisa bergantian. Jadi kegiatan itu nantinya tidak membosankan untuk anak-anak juga. Biarkan anak memilih buku. Nah, ini kita orang tua juga harus bijaksana. Jangan hanya, oh sekarang mama punya buku ini lah. Ternyata mamanya itu orangnya mama yang suka saintifik. Jadi mamanya bacaannya itu kebetulan mama itu suka literasi juga, tapi dia itu orang saintifik. Yang dibaca itu tentang ilmu pengetahuan. Nah, anaknya dikasih itu. Boleh nggak ya? Nah, nggak boleh. Harusnya kita juga kasih kesempatan pada anak-anak kita untuk memilih buku yang sesuai dengan minatnya. Bisa juga karena anak-anak sekarang itu kalau saya perhatikan juga ada yang suka komik, ya. Itu juga nggak apa-apa asal sesuai dengan usianya, tidak melenceng ya. Jadi tidak melenceng dari pembahasan yang edukasi. Isinya tetap mengedukasi. Nah, selanjutnya mendengarkan setiap anak bicara. Jadi di saat kita me time sama anak sedang membacakan buku, anak kita akan secara nggak langsung juga merespon. Dia juga akan, Mama ini gambar ini ya gajahnya makan daging ya Mama. Oh jangan, oh bukan itu. Lah tidak boleh semerta seperti itu, tapi kita bilang aja, oh benarkah gajah makan daging? Coba sih dilihat di depannya tadi. Gajah itu makan ini loh, Dek. Jadi nggak hanya kita itu menyalahkan, tapi kita tetap mendengarkan setiap anak kita bicara, meskipun itu kurang pas ya, istilah masa ada gajah itu makan itu tadi ya. Terus memanfaatkan aplikasi pada gawai. Ini seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari gawai karena tuntutan zaman ya. Kita tetap menggunakan aplikasi buat membaca sebagai kegiatan rutin. Nah, karena minat anak sudah terbentuk, akhirnya ini menjadi kegiatan yang sangat bagus antara ibu dan anak. Kegiatan me time, orang tua yang sibuk dengan bekerja, anak yang sibuk dengan sekolah, di hari minggunya itu bisa me time sama anak. Kita bisa bertukar, Mama, aku punya buku ini. Nah, mamanya, oh iya Mama dengar cerita, gimana ceritanya Nanda? Nah itu bisa menjadi kegiatan me time orang tua. Jadi kegiatan rutin yang saling bercerita antara mama dan anak di hari Minggu itu tadi. Itu pasti kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya, Bunda Mary. Ya, kesimpulannya meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak untuk berpikir logis, meningkatkan kecerdasan anak dalam bidang akademis, emosional, dan spiritual. Seperti itu, Mama Papa, sekilas paparan dari saya. Di sini saya ingin belajar bareng sama Mama Papa ya. Monggo yang mau sharing, saya persilakan. Baik, Mama Papa. Apabila ada yang bertanya, bisa lewat chat atau open mic. Silakan.
Baik Bunda Lilis, ini ada titipan dari orang tua. Di era digital kan sering memakai gawai atau HP. Bolehkah? Berarti boleh ya pakai HP itu? Tidak kedengaran Bunda Lilis? Terima kasih Bunda Mary atas pertanyaannya. Karena di era digital ini kita tidak luput memang kita menggunakan gawai ya. Meskipun kita era istilahnya sudah tatap muka kalau pembelajaran, tetap kita tidak bisa kalau kita pakai gawai. Nah, itu tadi gimana tantangan orang tua. Jadi orang tua harus melakukan solusi dan istilahnya gimana anak-anak nanti batasi aplikasi-aplikasi yang tentunya itu yang seharusnya dipakai untuk anak. Nah, kita kasih tahu ini nanti kalau adik mau pakai gawai ya, adik mau di hari Minggu ini yang bagus adik pakai. Nah, untuk yang kegiatan tetap kita melakukan pendampingan. Karena kalau kita nggak pakai gawai ya, kadang sendiri di Aurika itu kan pembelajarannya interaktif, tidak hanya tatap muka, tapi bundanya di sini juga ada channel YouTube yang memang anak diharuskan untuk melihat orang tua juga pembelajaran tema. Jadi kita share, kita bagikan link untuk melihat YouTube bareng. Karena dengan begitu kan lebih menarik ya. Ya itu tadi, di era zaman kita menuntun anak dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita nggak bisa kalau untuk saat ini itu tetap anak nggak boleh pegang HP, boleh pegang HP tapi tetap dalam pembatasan, pendampingan, aplikasi yang sesuai yang kita sampaikan ke anak kita. Seperti itu Bunda Mary.